Ini adalah cerita tentang bagaimana kita harus berusaha untuk memahami dengan siapa kita bicara. Fish is Fish, karya Leo Lionni. Pada suatu hari, ada seekor berudu yang berkata kepada temannya si ikan. Dia bilang, "Ikan, suatu saat nanti, kalau saya sudah menjadi katak, saya akan pergi naik ke daratan sana. Dan saya akan melihat ada apa saja di sana." Lalu kata ikan, "Wah, itu pasti akan jadi satu pengalaman yang menyenangkan. Kalau nanti kamu kembali, kamu bercerita padaku ya, tentang apa saja yang kamu lihat di atas sana." Akhirnya, berudu itu menjadi katak dan dia naik ke daratan. Tak berapa lama, katak itu kembali berenang masuk ke dalam kolam. Dan dia bertemu dengan si ikan. Lalu dia berkata, "Ikan, aku punya banyak cerita buatmu." Lalu kata ikan, "Cerita apa?" Yang pertama diceritakan adalah tentang burung. Kata katak, "Aku melihat ada makhluk bernama burung. Dia punya 2 kaki. Kaki-kaki itu memiliki cakar. Cakar itu bisa mencengkram. Dan karena dia punya 2 sayap, dia bisa terbang di langit." Kata ikan, "Satu saat aku akan juga bertemu dengan burung itu." Tapi tahukah apa yang ikan bayangkan mengenai burung? Berikutnya katak bercerita tentang yang lain lagi. Dia bercerita tentang sapi. Katak bilang, "Ada lagi makhluk lainnya. Dia berjalan di tanah. Dia punya 4 kaki, dan di tubuhnya ada bulatan-bulatan berwarna hitam kecoklatan. Dari tubuhnya bisa keluar susu. Ada beberapa yang bertanduk, dan mereka makan rumput. Itu adalah sapi." Kata ikan, sapi. Menarik. Suatu saat, aku akan bertemu dengan sapi itu." Tapi, tahukah apa yang dibayangkan ikan ketika mendengar cerita katak tentang sapi? Berikutnya katak bercerita lagi. Kali ini, dia bercerita tentang manusia. Katak bilang, "Di sana aku juga melihat makhluk lain yang bernama manusia. Jumlahnya banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada laki-laki dan perempuan, ada yang makan lollipop, itu semacam permen. Ada yang berjalan bergandengan, pakaian mereka beragam. Mereka punya 2 kaki, 2 tangan, dan kadang-kadang mereka ramai berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Itu adalah manusia." Kata ikan, "Manusia. Suatu saat, aku pasti akan bisa bertemu dengan manusia." Tapi, tahukah apa yang dibayangkan ikan tentang manusia? Jadi ternyata, dari semua cerita katak, yang ikan bayangkan adalah apa yang dia pahami tentang dunia itu. Burung, sapi, manusia, semuanya dipahami berdasarkan kerangka referensi dan kerangka pengalaman yang dimiliki si ikan. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, rasanya perlu untuk tetap menanamkan empati bahwa komunikan bukan kita, audiens bukan kita.